Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita percaya bahwa firman Allah yang akan kita dengarkan nanti akan membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keberadaan keluarga di dunia merupakan ide Tuhan. Setelah Allah memperhatikan ciptaannya secara berpasang-pasangan, namun didapatinya Adam ternyata sendirian. Artinya tidak ada yang sepadan dengan manusia Adam. Itulah sebabnya Allah menjadikan manusia Hawa untuk menjadi pasangan yang sepadan dengan Adam. Jadi jelaslah bahwa pernikahan atau keluarga berasal dari Allah atau merupakan ide Allah dan harus diwujudkan sesuai pola Allah. Itulah sebabnya membangun keluarga harus berpusatkan Kristus sebagai pemimpin utama dalam keluarga. Tema renungan firman Allah saat ini adalah membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dinyatakan di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita memperhatikan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang menjelaskan tentang membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengingat pribadi Yesus untuk setiap pergumulan keluarga. Itu jelas sekali dinyatakan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus diundang dalam pesta pernikahan di Kana. Undangan tersebut bukan kebetulan. Sebab Yohanes 2 ayat 2 berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya
Yesus memang diundang menjadi tamu yang khusus, menjadi tamu yang spesial dalam perkawinan di Kana. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa kehadiran Yesus bukan karena keinginannya atau bukan karena diajak orang lain, tetapi Yesus diundang secara khusus. Dan ini merupakan cara Allah untuk memperlihatkan cintanya atau kasihnya terhadap keluarga pada waktu itu. Yesus akan melakukan mujizat yang pertama-tama di Kana dalam pesta pernikahan. Jadi Yesus akan memulai mujizatnya dalam pernikahan atau keluarga. Itu artinya keluarga adalah fokus dari cinta, kasih, atau kuasa Allah. Ingat baik-baik bahwa lembaga keluarga adalah merupakan lembaga yang Allah ciptakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus mengingat dan tidak boleh melupakan adanya kehadiran Yesus dalam keluarga kita yang selalu mempersatukan dan memberkati. Karena Tuhanlah yang mengadakan keluarga itu bagi kita. Mengingat Yesus berarti mengingat firman-Nya setiap saat, baik siang maupun malam, yang menjadikan kita terhibur, terus berpegang pada firman-Nya, sehingga Tuhan mengingat kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menyelamatkan kita atau menolong kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-52 sampai dengan ayat yang selanjutnya. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku." Mengingat Tuhan, khususnya di dalam keluarga kita, membuat kita terhibur oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan Mazmur 119 ayat 55 berkata, "Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu." Kita mengingat Tuhan yang mengakibatkan kita bisa berpegang pada firman Allah, yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan dalam keluarga seperti yang Allah kehendaki. Selanjutnya di dalam Mazmur 106 ayat 4 berkata, "Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu." Menarik sekali. Pemazmur berkata betapa pentingnya mengingat Tuhan. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang sudah dipersatukan, yang sudah diberkati oleh Allah. Bahwa kita membangun keluarga kita, berpusatkan Kristus, maka kita tidak boleh melupakan untuk selalu mengingat pribadi Yesus untuk setiap pergumulan keluarga kita. Bahwa di tengah-tengah kita membangun rumah tangga, ada Yesus yang bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, memohon pertolongan Yesus untuk setiap pergumulan keluarga. Itu jelas sekali di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika pesta pernikahan itu kekurangan anggur, maka Ibu Yesus Kristus yang hadir dalam pernikahan tersebut merasa penting sekali untuk memberitahukan masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya ada ide dari Ibu Yesus untuk memberikan bantuan. Namun perlu diketahui bahwa hanya Yesus sajalah yang bisa menolong atau melakukan mujizat.
Itu sebabnya Ibu Yesus memohon bantuan kepada Yesus seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ibu Yesus berkata kepadanya. Pernyataan Alkitab ini menunjukkan bahwa Ibu Yesus ingin meminta bantuan kepada Yesus. Dan sekaligus memohon agar pelayan-pelayan itu bertindak atas apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ungkapan dari Yohanes 2 ayat yang kelima ketika Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan adalah merupakan tindakan lanjutan atau follow up yang dikerjakan oleh Ibu Yesus agar pelayan-pelayan berbuat sesuatu seperti yang diminta oleh Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus menarik sekali. Memohon pertolongan Yesus untuk membangun keluarga itu merupakan kemutlakan, merupakan sesuatu yang absolut. Karena tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan. Nah, itu sebabnya umat Allah yang diberkati Tuhan, kita perlu memohon pimpinan, tuntunan, bimbingan Yesus. Dan Yesus menginginkan adanya keluarga itu tetap berfokus kepada Dia. Itu sebabnya memohon kepada Yesus itu dapat dilakukan setiap saat. Kita bisa datang kepadanya melalui doa, melalui permohonan, melalui seruan untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga kita. Kita harus memohon pertolongan Yesus untuk kebahagiaan keluarga kita. Artinya, di dalam keluarga setidaknya kita ada mesbah keluarga, satu komunitas kecil yang kita bangun dalam keluarga inti kita untuk berdoa yang dapat dilakukan secara kontinu dan teratur. Umat Allah yang diberkati Tuhan, datang memohon pertolongan kepada Yesus ini merupakan perintah. Karena pada umumnya setiap manusia termasuk keluarga itu memiliki beban di dalam keluarga yang tidak mudah, yang berat. Dan Yesus menjamin untuk memberikan kelegaan atau jalan keluar atas masalah keluarga yang kita hadapi. Itu sebabnya Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Umat Allah yang diberkati Tuhan, jangan abaikan, ambil keputusan untuk memohon kebaikan dan berkat Tuhan atas setiap pergumulan kita. Datang memohon pertolongan Yesus dengan seruan di waktu tertekan atau di waktu kesesakan, di waktu yang terjepit, merupakan cara untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kita dijanjikan menikmati kesenangan, atau kita akan dimuliakan ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari rumah tangga atau keluarga kita. Ketika kita membangun keluarga yang berpusatkan Kristus, maka kita mulai dengan mengingat pribadi Yesus untuk setiap pergumulan kita. Kemudian kita memohon pertolongan Yesus untuk setiap pergumulan kita. Maka pada bagian yang ketiga, melakukan perintah Yesus untuk keluar dari setiap pergumulan keluarga. Kalau kita perhatikan, Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 menyatakan demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perintah Yesus begitu jelas, yakni harus melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan, dan jangan berdiam diri, menangis atau menganggur. Karena Yohanes 2 ayat 7 berkata, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Satu action tindakan harus dilakukan ketika kita ingin membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tidak hanya melakukan sesuatu dari apa yang bisa dilakukan, tetapi juga memfollow up apa yang dilakukan hingga ditemukan way out atau jalan keluar atas pergumulan yang dihadapi di dalam keluarga. Satu upaya yang dilakukan tidak hanya sekali, tapi satu tindakan yang kontinu sampai kita melihat pertolongan atau jalan keluar dalam keluarga itu kita temukan. Mengapa? Karena Yohanes 2 ayat 8 memberikan penguatan. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekalipun Yesus sudah buat mujizat, kalau saja pelayan-pelayan tidak mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta, maka semua orang yang ada dalam pesta pernikahan di Kana itu tidak akan menikmati anggur yang sangat baik yang sudah dibuat Yesus Kristus dari air biasa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hal yang tidak boleh dilupakan ketika Yesus menolong adalah kita mempermuliakan Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat yang 11. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat dalam pesta pernikahan di Kana kembali ingin menguatkan hati murid-murid bahwa betul Yesus adalah Tuhan yang harus dimuliakan, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah air biasa menjadi anggur yang manis. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh melupakan Tuhan yang menolong, selalu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang penuh kuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat 11, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat itu bukan hanya membuat Kristus dipermuliakan, tetapi juga membuat murid-murid semakin yakin, semakin kuat, semakin solid di dalam iman bahwa betul Yesus itu adalah juru selamat yang penuh kuasa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan perintah Yesus untuk kepentingan keharmonisan keluarga kita. Melakukan perintah Yesus untuk kebahagiaan keluarga adalah menerapkan fungsi dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dijelaskan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Menarik sekali. Di sini dijelaskan hierarki sekaligus fungsi dari setiap anggota keluarga. Bahwa istri wajib tunduk pada suami. Bahwa suami harus mengasihi istri dan jangan kasar. Anak-anak harus taat orang tua. Dan bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, membangun keluarga yang berpusatkan Kristus sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menjadi kenyataan bila pertama kita mengingat pribadi Yesus untuk setiap pergumulan keluarga, bahwa Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan dialah yang membangun
rumah tangga di dalam kehidupan kita, Ki. Dialah yang mempunyai ide dari pernikahan atau keluarga itu. Yang kedua, memohon pertolongan Yesus untuk setiap pergumulan kita. Artinya, dalam membangun keluarga pasti ada pergumulan, pasti ada masalah. Tetapi justru masalah itu mengingatkan kita untuk datang memohon anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan nyata bagi keluarga kita. Yang ketiga, melakukan perintah Yesus untuk keluar dari setiap pergumulan keluarga. Kita harus mengambil bagian yang menjadi fungsi kita masing-masing. Kita tidak boleh berdiam diri. Tuhan menganugerahkan potensi kemampuan bagi kita untuk bertanggung jawab di dalam keluarga, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Ketika keluarga berpusatkan Kristus, maka keluarga menjadi harmonis, bahagia, diberkati, melayani, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Immanuel. Amin.